Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kematian adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak jarang manusia kaget dengan kabar kematian kerabatnya secara mendadak tanpa ada gejala sakit sebelumnya, karena pengetahuan manusia tentang kematian sangat terbatas. Lantas, apakah ada tanda-tanda tertentu yang bisa dirasakan seseorang menjelang kematiannya? Kematian setiap manusia telah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika waktunya sudah tiba, tidak satupun makhluk yang bisa menghindari kematian. Bahkan waktu dan lokasi ajal manusia juga sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Kepastian akan kematian setiap makhluk sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya." Quran Surah Ali Imran ayat 185. Ayat ini menegaskan bahwa kematian akan menimpa semua makhluk hidup. Tidak ada satu makhluk yang dapat lari dari kematian. Sebagai hamba, manusia perlu mempersiapkan kematian yang datang secara tiba-tiba. Biasanya, sebelum waktu kematian tiba, akan ada muncul firasat dari orang terdekat. Firasat tersebut kemudian dikaitkan dengan tanda-tanda ajal sudah dekat. Firasat ini datangnya dalam bentuk bermacam-macam, bisa dari perubahan sikap, perubahan fisik hingga datang melalui mimpi. Namun sebagian orang yang mendapati firasat akan kematian malah mengabaikan. Dalam Islam, tidak disebutkan secara detail mengenai tanda-tanda akan datangnya kematian. Namun ternyata tanda kematian itu bisa dirasakan bahkan 100 hari menjelang kematian. Tanda-tanda kematian yang pertama adalah 100 hari sebelum kematian. Biasanya tanda-tanda ini sering dirasakan seseorang setelah masuk waktu asar. Seseorang yang mendekati ajal di 100 hari menjelang kematiannya akan merasakan perubahan yang terjadi pada tubuhnya. Tubuhnya menggigil dari ujung rambut sampai ujung kaki, namun tingkat keimanan menjadi penentunya. Jika hal ini dirasakan orang yang beriman, hal ini akan dirasakan begitu nikmat, di mana dia langsung dapat menerima bahwa tanda yang dirasakan adalah isyarat dari Allah tentang ajalnya sudah dekat. Berbeda bagi orang yang tingkat keimanannya rendah, bila merasakan akan tanda-tanda kematian, terkadang mereka bingung, bahkan tidak sadar bahwa tanda dirasakan itu merupakan isyarat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah 100 hari, tanda kematian ini terus berlanjut. Tanda-tanda kematian berikutnya datang di hari ke-40 menjelang kematian. Tanda kematian ini akan muncul setelah waktu asar tiba. Akan dirasakan denyutan pada pusat tubuhnya. Hal ini menjadi pertanda bahwa daun yang tertulis namanya telah gugur dari Lauhul Mahfuz, yang letaknya di arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu malaikat maut akan mengambil daun tersebut, dan segera mengawasi kegiatan kita setiap saat. Selain itu, sesekali malaikat maut akan menampakkan dirinya kepada orang yang akan dicabut nyawanya dalam wujud manusia. Kemudian tanda kematian juga akan dirasakan jelang 7 hari kematian. Tanda-tanda kematian ini juga akan muncul setelah masuk waktu asar tiba. Tanda-tanda kematian yang dirasakan 7 hari menjelang kematian ini hanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang diuji dengan cara sakit. Biasanya orang yang sedang sakit akan tak berselera makan, kemudian muncul selera makan dengan meminta makanan yang bermacam-macam. Kondisi ini mungkin sering kamu temui terhadap kerabat yang sakit, walaupun tidak bisa makan secara normal, namun punya permintaan makanan yang bermacam-macam. Hal ini termasuk tanda 7 hari menjelang kematian.
Ternyata hal ini memang merupakan isyarat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kematian memang benar-benar sudah dekat. Setelah 7 hari menjelang kematian, ternyata tanda kematian seseorang juga dapat dirasakan 3 hari sebelum ajal menjemput. Saat itu tandanya lebih detail lagi, di mana pada suatu saat seseorang akan merasakan denyutan di tengah dahi. Denyutan di dahi terasa di antara dahi kanan dan dahi kiri. Jika tanda-tanda ini sudah dirasakan, sebaiknya berpuasalah. Hal ini agar perut kita tidak mengandung banyak najis, dan memudahkan orang yang memandikan jasad kita. Selain denyut nadi di dahi, tanda 2 hari kematian ini juga terlihat pada organ tubuh lainnya, yaitu mata hitam seseorang tidak lagi bersinar. Bagi orang yang sakit, hidungnya perlahan akan masuk ke dalam. Hal ini dapat terlihat jelas kalau dilihat dari sisi tubuh kita. Telinga akan layu, dan berangsur-angsur masuk ke dalam. Tapak kaki tegak, berangsur-angsur lurus ke depan dan sukar untuk ditegakkan. Tanda-tanda ini menjadi isyarat yang patut dikenali bagi keluarga terdekat, karena biasanya orang lain yang bisa melihat tanda ini. Tanda kematian pun terlihat ketika 1 hari sebelum kematian tiba. Tanda-tanda kematian ini juga akan terjadi setelah waktu asar. Akan terasa denyutan di bagian ubun-ubun. Hal ini menandakan kita sudah tak sempat lagi melihat waktu asar di keesokan harinya. Bahkan tanda ini mungkin jarang disadari, karena banyak orang sebelumnya terlihat sehat seolah tidak menampakkan adanya tanda-tanda kematian. Namun tiba-tiba saja keesokan harinya ia berpulang ke pangkuan Sang Ilahi. Apabila ada di antara kita yang merasakan tanda-tanda kematian, bisa saja bingung bagaimana untuk menyikapinya. Islam memberi cara untuk bersikap bijak, meningkatkan ibadah dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hidup dan mati setiap manusia memang besar kuasanya hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak pernah tahu kapan dan di mana hal itu terjadi. Kebenaran akan tanda-tanda kematian yang beredar memang harus dicermati dan dipahami lebih dalam. Sesuai syariat Islam di dalam kitab suci Al-Quran maupun hadis, tidak ada yang menjelaskan tentang tanda-tanda 100 hari menjelang kematian seseorang. Namun terdapat ayat Al-Quran yang menjelaskan mengenai terjadinya kematian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendati pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kukuh, jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan, ini dari sisi Allah, dan jika mereka ditimpa suatu keburukan, mereka mengatakan, ini dari engkau Muhammad. Katakanlah, semuanya datang dari sisi Allah." Maka mengapa orang-orang munafik hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun? Quran Surah An-Nisa ayat 78. Ayat ini menegaskan bahwa tiada siapapun manusia di bumi yang mengetahui apa yang akan terjadi esok hari, dan tidak ada seorang pun yang tahu di mana ia akan mati. Dalam ayat tersebut sudah dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menjelaskan bahwa kematian tidak dapat dihindari oleh siapapun. Nah, demikian pembahasan hari ini. Like dan share video ini jika bermanfaat. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Hadis riwayat Ahmad, At-Tabrani, Ad-Daruqutni. Wallahu a'lam bishawab.